Bincang bersama. Smart listeners, pastinya dalam menemukan sebuah panggilan ataupun passion dalam hidup butuh sebuah proses yang cukup panjang. Kita akan gali, kita akan kulik bagaimana ups and down-nya sosok Indah Warsetio dalam melihat ataupun menjalani kehidupan di dunia personal branding. Dan kita langsung saja berbincang dalam podcast Bincang Bersama. Sudah hadir Mbak Indah Warsetio. Selamat datang di podcast Bincang Bersama, Mbak Indah. Terima kasih. Gimana kabar? Akhirnya ya, udah nyampe juga nih di Betul. FM. Walaupun mungkin ada kendala, tapi tetap kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Yang penting berbagi insight hari ini ya, Betul, teman-teman. Mbak Indah. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan perjalanan karir Mbak Indah, karena kita tahu Mbak Indah sangat fokus di dunia personal branding gitu ya. Betul. Tapi aku penasaran karena banyaknya aktivitas ataupun kegiatan yang Mbak Indah lakukan ya. Presenter juga iya. Presenter juga iya. Terus juga coach juga iya. Coach juga iya, penulis buku juga iya, gitu kan banyak ya. Banyak ya. Lebih senang dipanggil sebagai sosok apa sih sebenarnya Indah Warsetio? Nah, depend on sebenarnya. Oke. Depend on meetingnya ketemu siapa. Oh, oke. Menyesuaikan ya. Oke. Nah, jadi kalau mengawali karir banget, kalau ngomongin angka gitu ya, mungkin udah belasan hampir 20. Jadi ketebak nih nanti umurnya berapa. Jadi Nah, karena kalau ngelihat journey-nya sendiri, karena memang diriku juga saat ini mendalami seperti itu, konsep dari personal branding, yang mana ini menjadi tools-nya kita sih dalam karir. Nah, at the end, di titik ini, aku akhirnya me-wrap up gitu ya, apa yang memang menjadi expertise, experience-nya yang sudah existing gitu kan. Terus juga ada bobot passion yang memang saat ini tuh udah bertahun-tahun aku jalanin. Jadi dari semua journey, aku wrap up di title fokus satu hebatnya adalah personal branding coach. Personal branding coach. Yes. Tapi kita mau tahu juga nih cerita pengalaman masa kecilnya personal branding coach itu gimana sih? Jauh ya Bu, sampai ke masa kecil. Iya dong, kita mau tes ingatannya Mbak Indah ya. Aku pikir aku akan bercerita mulai dari lulus kuliah, enggak ya? Enggak dong, kita mau yang lebih beda gitu ya. Kalau masa kecilnya Mbak Indah emang hobinya mungkin suka apa ya? Suka tampil gitu ya? Suka tampil gitu, kelihatan ya dari mukanya gitu. Biasanya kan kalau coach tuh suka banget mengajar, pura-pura jadi guru mungkin dulu. Atau gimana tuh? Tapi percayalah itu berapa ya, 360 atau 180 ya, itu berbeda banget. Jadi kalau dibilang dulu sekolah itu karena memang tidak terfasilitasi, karena basically diriku sebenarnya nggak boleh judgement ya. Diriku dulu itu memang merasa anak introvert gitu kan ya. Jadi tidak begitu seneng gitu kan, banyak di depan banyak orang gitu loh. Nah, jadi teman-teman pun juga circle mini-mini aja gitu. Tapi pas sudah masuk jenjang bertahap ya, udah masuk jenjang SMA, SMP, SMA. Nah, itu sebenarnya lingkungan sudah membentuk sebenarnya gitu kan. Jadi dari situ punya misi, punya goals itu memang sudah dari sekolah. Yang mana dulu sekolah juga aku udah kerja sebenarnya. By the way. Yes. Kerja pertamanya Mbak Indah apa? Pertama kali, karena aku itu waktu SMP dipaksa dicemplungin ceritanya sama teman yang mau ikutan lomba modeling ceritanya. Modeling, Ya kelihatan ya kan? posturnya ya. Ceritanya di awal SMP itu karena dia butuh teman mau ikutan modeling. Nah dari situ sih at the end, loh kok ternyata memaksimalkan potensi diri gitu ya, kok impact-nya cukup besar gitu kan ya, punya teman-teman nggak cuma di sekolah aja tapi di sekolah-sekolah lain juga banyak ya. Betul gitu kan. Terus akhirnya di SMA karena memang jadinya kepaksa suka gitu ya. Ini alibi banget ya. Lama gitu ya. Iya, karena kepaksa suka, jadi akhirnya diberikan kesempatan waktu itu untuk jadi mentor ceritanya. Ngajarin anak-anak yang kecil-kecil tuh untuk jalan catwalk, ceritanya dari sana. At the end ya udah ketemu aja tuh, oh ya udah deh, lihat role model, kayaknya figur ini luar biasa ya. Nah, aku pelajarin. Gitu sih, amati, tiru, modifikasi. ATM. Oke. Berarti berawal dari ketika SMA gitu ya, terjun secara terpaksa dan melihat mungkin dunia modeling tuh ternyata luas banget ya. Mungkin luas dari personal brandingnya juga ada muncul. Ada ya, mungkin ya, dari keberanian ya untuk bisa existing gitu ya, untuk menonjolkan potensi diri. Sebenarnya
Nah, karena dimulai dari ranah dunia agency modeling itu, kita akhirnya terpaksa gitu ya, ketemu banyak orang. Di SMA itu sudah harus belajar untuk koordinasi, untuk bisa diskusi sama pihak hotel dulu itu kan ya, karena kerja, jadi ngebantuin, waktu itu aku nyebutnya om ya, karena yang punya agensi model itu orang tuanya teman aku sih, betul. Jadi kerjanya sama beliau. Terus setelah itu akhirnya kebuka, udah tahu gitu kan lulus SMA itu mau kemana, ngambil jurusannya apa gitu. Akhirnya ngambil PR kalau nggak salah. PR, komunikasi. Nah, kenapa nggak lanjut ke modeling sendiri? Basically sebenarnya karena gini, kita udah tahu gitu ya, stage ranah dunia karir itu sebenarnya sudah bisa aku mapping dari awal sebenarnya. Ketika passion ataupun hobi lah ya, kalau dulu masih ngehnya tuh masih hobi gitu kan ya, dengan vision yang akan ke depan itu aku dulu udah cukup aware gitu. Ini beda nih kalau untuk di ranah karir sama di ranah hobi aja. Jadi aku akan selalu ngelihat sih dari kecil dulu tuh memang selalu ngelihat gimana sih jangka panjang in the future aku bisa melihat diri aku 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi kalau kamu nanya aku duduk di sini, aku tuh lagi ngebayangin 10 tahun ke depan di umur-umur seperti itu aku tuh ngapain sih. Tapi itu mindset yang menarik gitu ya, karena nggak banyak mungkin anak-anak di zaman dulu, karena kan mungkin keterbatasan sosial media. Kalau kita sekarang udah bisa cari gitu ya, podcast kayak gini banyak gitu. Mindset itu terbentuk dari mana? Apakah dari orang tua juga mengajarkan Indah harus set goals 5 tahun, 10 tahun ke depan? Iya. Sebenarnya karena dari kecil aku tuh suka baca sebenarnya kan ya. Jadi mengadopsi dari penulis-penulis ataupun juga dari baca aku pun melisting gitu kan ya, mana yang memang poin-poin itu oke. Nah, karena kecenderungan tersebut gitu ya, karakter introvert tadi ya, jadi dia menyerap informasi yang ada gitu ya, dan di situ dia eksekusi dulu. Jadi nanti after itu dia filter mana yang menurut dia oke, mana yang menurut dia need to improve, mana yang sesuai sama dia. Nah, itu aku tuh seperti itu tipenya. Darling. Menarik ya, ternyata perjalanan hidupnya ini baru nyampe kuliah loh ya. Tapi kita mau lanjut lagi. Setelah terjun ke dunia kuliah ya, Mbak Indah akhirnya masuk ke dunia PR. Nah, after itu apakah hanya jadi mahasiswa yang freshman kuliah pulang kupu-kupu, tapi aku nggak yakin, pasti tetap ada side job yang kamu tahu tuh. Soalnya orangnya pasti suka gitu networking ya. Sebenarnya itu kunci dalam kita punya karir yang bagus, punya goals yang mudah dicapai, itu kuncinya dari networking. Jadi dari awal karena memang saya itu ngelihat in the future gitu kan, gimana sih saya memposisikan diri gitu kan ya, akhirnya di waktu pas 1 tahun setelah lulus sekolah SMA ya, waktu itu saya tuh nggak langsung, sebenarnya tetap kuliah, tapi saya gimana dong, saya ngelisting lowongan kerja yang ada di koran, akhirnya saya kerja tuh. Jadi kuliahnya malah yang di Sabtu Minggu, karena Senin sampai Jumat itu saya kerja, teman-teman. Kayak kelas karyawan kelas gitu karyawan, ya? Iya. Nggak banyak loh orang zaman tahun itu nggak banyak sih. Beberapa kampus, beberapa universitas doang. Tapi karena memang mau nggak mau kan ya, harus tetap kuliah, jadi waktu itu dicari, alhamdulillahnya ada kampus yang support gitu. Wow, seru banget ya. Jadi Senin sampai Jumat? Iya dong. Ngapain? Kerja apa tuh? Dijajah Jepang. Secret gitu ya. Itu just joke. Soalnya aku dari lulus SMA itu kantor pertama yang diriku berkarir itu di Fuji Staff, itu corporate Japanese gitu kan ya. Terus dari situ pindah lagi ke Kanematsu, pindah lagi ke Mitsu Indonesia, pindah lagi ke Nagase ekspor impor, dan itu di beberapa company itu masih dalam kesibukan kuliah sih. Wow, gimana tuh bagi waktunya? Karena kan
sudah bekerja Senin sampai Jumat, biasanya kan Sabtu Minggu ya, healing dong. Anak zaman sekarang juga pengennya liburan gitu. Nggak ngerti soalnya dulu healing kan, nggak ada ya istilah itu ya dulu ya. Healing apa sih di kala itu gitu kan ya, kan anak-anak zaman now ya yang. Tapi sebenarnya healing tuh juga good point sebenarnya kan, memang lebih apa ya, lebih tahu aja sih, lebih positioning mau kemana, mau seperti apa. Karena kita punya kepribadian beda-beda, mungkin ada yang butuh di momentum dulu baru bisa move forward gitu kan. Nah, tapi kalau diriku karena memang udah ditempa kali ya, karena dari SMA juga udah banyak target gitu kan ceritanya. Ayo Indah cari, oh ya Indah ini, wah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bicara bagi waktu, sebenarnya udah cukup ke mapping ya, karena Sabtu Minggu itu free time gitu kan. Jadilah dimanfaatkan tuh, karena kuliahnya itu karena bukan yang reguler kelas, itu dari jam berapa? Pagi ya, pagi sampai malam, bahkan sampai malam. Kalau lagi ada SKS yang lagi padat kejar gitu ya. Oke. Wow, padat banget jadwalnya Mbak Indah dari dulu gitu ya. Tapi menarik lagi gitu ya, bahwa selama berkuliah gitu ya, mungkin sekitar 4 tahun sudah move berkeliling-keliling berkelana di corporate Jepang lah istilahnya gitu. Setelah itu gitu, apakah masih terus fokus di dunia corporate atau kayaknya saya udah capek gitu ya, istilahnya dijajah Jepang tadi, gimana tuh? Sebenarnya banyak belajar juga dari perusahaan Jepang itu, akhirnya yang ngebentuk sih Indah saat itu gitu kan ya, bagaimana berkomunikasi, menghadapi klien, terus juga pola mindset ya, cara pikir, cara sudut pandang. Memang culture Japanese company waktu itu cukup strong enough ya untuk mendidik ini ya, mau ngomong kader lagi, karyawan gimana ya ini. Nah, jadi dari modal dari di sana ditempa lah ya, ibarat kata belajar sama expat juga di sana gitu kan ya. Akhirnya kita mencari industri yang baru gitu. Jadi bukan di ranah multinasional, di ranah entertainment finally. Jadi baru mulai masuk lah waktu itu, setelah dari company sebelumnya itu di perusahaan Jepang, akhirnya Kak Indah pindah ke license movie Indonesia. Jadi waktu itu yang handle Walt Disney, Warner Bros gitu ya. Waktu itu dalam naungan grupnya MRA. Di situ kita aktivasi gitu ya. Jadi Universal Studio, pokoknya film-film yang license-nya Indonesia pegang, regionnya Asia itu di waktu itu di company-ku. Waktu itu Vision namanya. Oh, seru banget ya. Seru ya. Kayak langsung kehidupannya sangat-sangat dinamis gitu. Mungkin suka tantangan banget ya. Suka tantangan. Atau cepat bosen atau enggak? Sebenarnya nggak cepat bosen. Karena kalau bicara tantangan itu sebenarnya dari dalam diri. Pokoknya gimana caranya kita set up apa yang sudah jadi tanggung jawab gitu kan ya. Terus udah tahu nih kemana-kemananya. Tahun misalkan nih nanti 2027 ngapain, 2030 ngapain. Itu sebenarnya harus, kita tuh udah bisa menggali lah, refleksi ke dalam diri. Jadi kita yang menciptakan tantangan itu sendiri ya justru ya. Gimana dong? Capek nggak sih? Capek sih, tapi memang kalau nggak kita ciptakan kayaknya kita akan terus terjebak di zona nyaman seperti itu ya. Betul. Nah, itu yang harus diyakinin sih, karena kan dalam kehidupan sebenarnya kan kita punya circle. Momentum aha-nya itu kita nggak pernah tahu. Kita di titik mana kita low dan di titik mana kita punya jumps, lompatan yang mungkin 2-3 kali lipat gitu kan ya. Nah, we don't know that. Nah, tapi kalau misalkan kita persiapkan, kita aktivasi terus, walaupun aduh kayaknya nggak ada hasil nih yang sudah dikerjakan dalam 1 tahun ini gitu kan ya. Tapi kita nggak pernah tahu akibat dari kita tekunin area yang saat itu kita jalani, mungkin ada pelajaran, ada insight, ada momentum lah yang bisa kita dapetin lagi. Seru banget ya. Tapi setelah melalang buana gitu ya, ke berbagai corporate gitu ya. Beberapa corporate ya. Akhirnya menemukan passion as a coach, itu kan juga menarik tuh ya. Karena mungkin biasanya bekerja di balik layar kita bilang, tapi akhirnya memberanikan diri atau merasa kayaknya butuh nih untuk menyuarakan
sisi personal branding itu sejak kapan? Sejak kapan? Ketika balik lagi sejak keterpaksaan. Keterpaksaan. Kayaknya judulnya kita kasih keterpaksaan. Jadi kenapa mulai itu 2017 tuh Mbak, aku akhirnya belajar lagi, terus juga improvement, investasi juga. Investasi itu banyak ya teman-teman, ada terkait waktu, terus juga experience ataupun pengalaman yang kita hadirkan di sana, terus juga mungkin materi gitu kan ya. Nah, jadi mengawali itu 2017, tapi sebelum di 2017 itu setelah dari resign dari corporate movie, saya develop perusahaan media actually. Jadi waktu itu bareng teman-teman bikin perusahaan Versi. Versi itu adalah majalah cetak. Waktu itu kita majalah lifestyle yang support lokal brand. Waktu itu fashion ataupun lokal brand. Karena basically diriku tahu banget gitu kan ya, berapa sih porsi untuk brand lokal yang bisa di-highlight. Apalagi waktu itu kalau teman-teman tahu brand-brand yang ada saat itu ya, brand di grupnya MRA, kan kita tahu tuh judul-judul majalahnya apa aja. Nah, itu kita punya aturan dari prinsipal pusat, berapa sih, karena kan rilis ataupun redaksi yang masuk kan kita udah pasti ada slotnya. Dari situ akhirnya posisinya adalah editor-in-chief di sana, di majalah Versi. Sering diundang untuk jadi speaker, sering diminta untuk jadi mentor, bahkan sering diminta jadi ini ya, dosen tamu seperti itu. Nah, jadi in that time diriku kepikiran ini harus ada sesuatu hal yang berbobot. Kalau cuma sekedar experience yang di-sharing gitu kan ya, terus kisah sukses yang di-sharing, hello Indah, you belum apa-apa, ya kan gitu. Jadi harus ada yang memang impactful ya, yang menurut saya sih mereka butuh konsep gitu. Nah, jadi karena basically dari sana gitu ya, experience-nya, kuliahnya PR, terus juga bisnis core-nya adalah media, gimana caranya mempromosikan orang, mempromosikan corporate, brand, segala macam gitu kan ya, meliput, mengambil sisi nilai jual dari brand ataupun dari klien. Nah, terus akhirnya in that time 2017 saya mikir ini nggak juga hanya terjadi di produk ataupun di corporate, ini sangat dibutuhkan untuk personal. Dari situlah turn back poinnya. Seseorang Indah akhirnya punya keinginan untuk berbagi lebih banyak seperti itu. Ingat nggak awal mula menjadi coach gitu ya? Itu deg-degannya segimana sih? Karena kan pasti ada insecure-nya gitu ya. Ini gue mampu nggak sih? Ini gue compatible nggak sih? Oke, menarik. Sebenarnya harus kita coba ini ya, samain persepsi. Kalau bicara jadi coach itu ya, itu profesi yang sangat amat nyaman buat saya gitu kan ya. Karena coach itu berbeda sama trainer. Nah, kalau trainer biasanya sebagai mentor yang nge-lead di depan kelas, gitu kan ya. Kita public speaking, kita sharing konsep, sharing knowledge, gitu kan ya. Kasih macam-macam tools lah untuk teman-teman peserta belajar. Nah, tapi kalau ranah konteks coach itu sendiri, coach itu sebenarnya menggali one-on-one, sifatnya private, gitu kan ya. Nah, bagaimana si coach yang akan mengguiding coachee, nah itu kita menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang memicu gitu kan ya, aha moment dari si coachee itu sendiri gitu kan ya. Jadi kalau bicara sebagai profesi di coach itu sangat amat nyaman karena memang di situ kita bisa merasakan energi dari coachee-nya kita, terus juga kita bisa memberikan bukan memberikan arahan karena coach itu tidak boleh guiding dari jawabannya coachee gitu kan ya. Nah, tapi disitulah kita akhirnya mempelajari benar-benar dari angle sudut pandang yang coachee ini tuh nggak kepikiran gitu kan ya. Tapi kita bisa ngelihat situasi itu. Pasti aware dan paham banget kan ya. Kita kayaknya orang ngelihat kita simple banget, sementara kita mikirnya aduh gimana sih kok puyeng banget gitu kan ya. Nah, kadang sudut pandang orang lain itu jauh lebih bisa memberikan solusi daripada, karena kan kalau dari kita kan kita yang punya problem, kita yang punya masalah gitu kan ya. Berarti kan biasanya kita nggak begitu kompleks untuk mendetailin apa sih sebenarnya yang akan jadi solusi segala macam. Nah, biasanya dibantu sama coach.
Nah, jadi akan lebih challenging di ranah as a trainer ya. sebenarnya. Trainer, motivator, wah itu betul-betul ini ya, harus butuh jam terbang. Jadi waktu di awal ngasih sesi gitu kan ya, di depan banyak orang, pernah ngeblank juga, jangan sedih. Tidak selalu perfect lah. Tidak selalu perfect gitu kan ya. Terus kadang terbata-bata ngomongnya. Jadi udah kayak apa ya, kalau dulu tuh di awal-awal kalau lagi mau ngasih sesi, udah malamnya buka buku. Belajar lagi. Belajarin dulu gitu kan ya. Karena informasi yang harus disampaikan harus on time, sesuai, harus ada impactful-nya gitu kan ke pesertanya. Mereka harus banyak dapat sih. Gitu. Dan tetap konsisten gitu ya dari 2017 sampai dengan sekarang 2024. Berarti sudah sekitar 7 tahun. 7 tahun ya. Wow, udah cukup lama. Cukup lama. Kira-kira bensinnya apa sih Mbak Indah untuk bisa tetap konsisten melakukan hal yang berdampak ya untuk banyak orang gitu. Betul. Menggali sisi-sisi yang tak kelihatan. Actually sebenarnya kalau ditanya bensinnya apa, di setiap sesinya Kak Indah, di akhir sesi tuh pasti ngeluarin 3C. Apa tuh 3C? Kita bongkar bersama. 3C yang pertama adalah komitmen, teman-teman. Komitmen ya, jadi in English ya berarti ya. Komitmen. Nah, karena ini adalah titik poin kita, bagaimana kita memasukin step yang kedua adalah konsisten. Jadi setelah komitmen itu harus clear enough dulu. Apa yang mau menjadi goals-nya kita ke depan? Seperti yang tadi aku sharing di awal gitu ya. Kita harus bisa membuka ataupun membaca gitu kan ya. Setahun besok tuh ngapain sih Indah? 3 tahun besok tuh ngapain? Ataupun 5 tahun, 10 tahun itu ngapain? Jadi bisa kebayang gitu kan ya, dengan segala expertise yang kita punya, pengalaman yang kita punya. Ibarat kata itu adalah modal dasarnya kita. Barulah masuk ke C yang kedua adalah konsisten. Nah, konsisten kalau goals yang sudah kita susun gitu ya, kita checklist berarti kan sudah dilakukan gitu kan ya. How to-nya tuh harus di ranah konsisten. Nah, itu harus kuat. Dan terakhir C-nya adalah confidence. Harus yakin, percaya sama diri sendiri. Walaupun kompetitor, orang yang punya profesi sama kayak kita gitu kan ya, itu banyak, puluhan, ribuan bahkan mungkin ya. Tapi no need to worry sebenarnya teman-teman, karena setiap angle figur itu pasti punya keunggulannya sendiri-sendiri. Trust me. Komitmen, terus juga konsisten dan confidence. Nah, confidence ini juga PR sebenarnya untuk menumbuhkan ya. Nggak tahu aku doang yang merasakan atau Kak Indah juga merasakan gitu ya. Gimana sih sebenarnya mungkin tips-tips simple gitu ya seorang Indah sendiri membangun confidence-nya untuk mungkin kadang kan kita nggak tahu ya ketemu klien yang mungkin levelnya agak lebih tinggi, agak-agak jiper gitu. Gimana sih untuk membangun itu? Iya, sayang banget ya kalau ketemu klien tapi yang dirasakan jiper gitu kan ya. Berarti harus define lagi nih, define apa nih yang dicari, find the true you. Jadi harus tahu, kenalin dulu diri sendiri. Nah, ngedevelop confidence itu sebenarnya ada 2 konsep yang harus kita pahamin. Yang harus ada 2 konsep itu, bagaimana mencapai confidence itu, berarti kita harus tahu tuh journey self concept-nya kita sendiri. Self concept itu terdiri dari 2 tuh teman-teman. Ada yang namanya self image dan juga namanya social image. Yes, dah. Ketika kita aware, kita bisa tahu gitu kan ya, apa yang menjadi keunggulannya kita, value kita, all about self image, gambaran diri kita gitu ya teman-teman ya. Kita akan di sana akan hadir keyakinan. Kenapa ya? Gue merasa nggak pede. Lo berpendidikan kok, lo punya pengalaman kok, lo punya banyak teman kok, gitu kan ya. Jadi di situ kita refleksi lagi ke dalam diri. Kenapa worry sama lingkungan yang ada di sekitar? Kalau misalkan memang tujuan kita baik kok, tujuan kita bermanfaat kok, di situ barulah notice aware yang berikutnya adalah social image. Nah, social image itu bagaimana orang lain merespon apa yang sudah kita lakukan, gitu kan ya. Toh kita bukan penipu gitu kan ya. Kita juga bukan sesuatu hal melakukan yang buruk gitu kan ya. Jadi why you worry about judgment orang lain gitu kan. Nah, jadi kuatkan aja self concept ini sendiri teman-teman, yakin sama diri sendiri gitu loh. Nah, dari situ kayaknya nggak ada alasan nggak confident sih sebenarnya ya. Karena kita wajib banget boosting brandnya kita, personalnya kita, karena kan kita nggak mau nyerah di titik itu. Betul. Setuju kan? Setuju. Nah,
seperti itu. Itulah secret sauce-nya ya dari seorang Indah Warsetio. Tapi ngomong-ngomong, mungkin sehari-hari sibuk banget jadwalnya ya, Mbak Indah ya? Iya. Padat banget. Me time-nya seorang Indah tuh ngapain sih? Me time-nya seorang Indah. Kan tadi ekstrovert ya, introvert gitu dulunya. Ya. Apakah masih punya sisi-sisi itu? Iya, tebak. Aku me time-nya ngapain? Baca buku. Ih, kok tahu? Soalnya tadi udah melihat kayaknya suka banget sama buku gitu. Sebenarnya satu baca buku. Jadi kalau enggak memang baca buku atau beneran main sekalian gitu ya. Jadi me time-nya aku shopping sebenarnya, belanja. Gimana dong? Jauh banget ya. Iya, jadi nah ini balik lagi ya. Karena kan setiap personality punya chemistry-nya masing-masing gitu kan ya. Nah, jadi waktu diriku mendefine gitu kan ya, apa sih yang menguatkan energi seorang Indah gitu ya. Nah, itu sebenarnya teman-teman harus tahu. Energi teman-teman itu terbentuk itu motivasinya karena apa? Anchor-nya apa sih gitu kan ya. Nah, itu harus dicari dulu karena di situ adalah kalibrasi untuk diri kita. Ketika kita ketemu di titik penat, di titik mentok, ataupun yang ibarat kata, aduh kok kayak gue capek banget di titik ini gitu ya. Poin kalibrasi teman-teman harus bisa tahu dan paham. Itu malah justru harus dicari dari awal ya? Harus dicari dari awal. So then that's why melalui konsep Kinda, personal branding impactful gitu ya, ada konsep yang namanya personality genetic. Nah, nanti mungkin di next kita bisa bahas itu. Oke, kita tungguin nanti jadwalnya ya. Tapi kalau bicara juga tentang kesibukan gitu ya, aktivitas sehari-hari kan Kinda juga sudah berkeluarga gitu. Gimana bagi waktunya? Apakah menjadi challenge juga gitu kan? Karena pasti anak-anak di rumah juga mama gitu. Gimana tuh? Sebenarnya nggak sulit sih ngebagi waktunya karena kan anak-anak sendiri juga agendanya kan lebih padat ya, lesnya lah. Iya kan, jadi kayaknya mereka juga udah, aku pun kalau misalkan mau arrange program gitu kan buat anak-anak ya pasti jauh-jauh hari gitu, karena mereka juga pasti pulang sekolah juga udah sore gitu kan ya, terus juga Sabtu Minggu juga mereka ada kegiatan gitu, jadi ya akhirnya cari-cari kesibukan. Malam ya biasanya dinner tuh waktunya bareng kita ya. Bareng tuh. Cerita-cerita sehari ngapain aja gitu ya. Men-challenge pastinya. Kalau nggak aku yang di-challenge suami atau si Indah men-challenge anak-anaknya gitu kan, makanya saling men-challenge aja lah ini. Jadi tetap lah ya punya engagement yang cukup kuat gitu ya bersama dengan keluarga dan kesibukan. Nah, kesibukan ke depan nih mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang tadi kayaknya sudah tergambar gitu ya, seorang Indah tuh 5 tahun jam segini tuh lagi di mana, mungkin sudah pernah memvisualisasikan. Kira-kira mau di-share nggak sih supaya mungkin ketika nonton ini, oh iya, nanti 5 tahun lagi udah achieve nih, gitu. Tapi itu real, maksudnya terjadi. Jadi waktu pas 2017 itu aku ambil mentoring sama mentorku Indrawan Nugroho. Beliau sosok yang memang inspiratif banget ya, mensupport karir di area personal development ini. Jadi waktu itu dia kirimin email, Indah bisa bayang nggak 10 tahun ke depan itu apa yang tergambar? Waktu itu aku ketik di emailnya mau punya program TV ceritanya, gitu kan. Aku pengen jadi presenter sebagai host di program TV yang aku develop, yang aku create. In that time, ketika merefleksi itu gitu ya teman-teman, itu nggak butuh 10 tahun, cukup 2 tahun aja waktu itu. Singkat ya, ternyata ketika kita ngejalanin 3C tadi, konsisten, komitmen, dan juga confident gitu ya, 2 tahun akhirnya sudah ada pinangan untuk ngejakin kolaborasi bikin program TV waktu itu. That's why ketemunya di Nusantara TV. Jadi saya yakin banget percaya kalau in the next kita sudah set up dari sekarang, itu hasilnya akan jauh lebih cepat. Jadi kalau bicara in the future, Indah mau apa? Nah, saat ini misinya adalah bagaimana anak-anak muda gitu ya punya wadah gitu untuk mereka belajar. Jadi pengen bikin akademi, pelatihan. Karena ilmu-ilmu soft skill itu adalah sesuatu hal yang jarang sebenarnya kan ya mereka dapatkan gitu ya.
saat ini sebenarnya banyak banget, happy banget, banyak banget platform yang kasih ini ya teman-teman fasilitas untuk belajar. Bahkan gratis ya. Bahkan gratis. Yes. Jadi aku pun juga berusaha di Versi Work, kita punya komunitas gitu kan ya. Di sana adalah teman-teman saat ini Gen Z gitu ya yang mau melangkah gitu ya untuk mengembangkan karirnya mereka, untuk stepnya mereka seperti apa, itu kita support. Nah, jadi kedepannya pengen yang lebih formal lagi. Bismillah. Amin. Kita harapkan semoga yang menjadi tujuan, visi misi lah kita bilang gitu ya. Kak Indah ya, ini bisa terrealisasi dengan baik karena betul sekali sekarang tuh soft skill menjadi sebuah skill yang sangat mahal ya. Betul. Attitude dan lain sebagainya, manner bahkan. Betul. Karena ini yang membuat kita bisa survive untuk hidup di dunia yang sangat kejam ini. Oke, so thank you banget sudah sharing-sharing, seru banget. Dengan senang semoga hati. Perbincangan kita bisa menjadi inspirasi untuk smart listeners yang mendengarkan, begitu juga sukses untuk apa yang dikerjakan, Kak Indah. Terima kasih. Kalau gitu, smart listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Jangan lupa share video ini jika Anda merasa ini bermanfaat banget nih cerita dari Indah Warsetio. Kalau gitu kita ketemu dalam episode berikutnya. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bincang bersama